Halo teman-teman, ketemu lagi di video pembelajarannya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Masih di kuliah Komunikasi Strategis. Kemarin kita udah bahas tentang image, kita udah membahas tentang publik, kita udah membahas apa itu komunikasi strategis. Sekarang kita mau membahas tentang proses yang ada di dalam komunikasi strategis. Kalau teman-teman buka berbagai macam literatur barangkali ya gitu akan menemukan tuh proses-proses dalam komunikasi strategis itu. Nah, apa sih capaian pembelajarannya kalau gitu? Capaian pembelajarannya tentunya kita mengharapkan teman-teman bisa membuat sebuah program komunikasi strategis ya di akhir dari perkuliahan komunikasi strategis ini. Apa sih yang disebut sebagai program komunikasi strategis? Dia merupakan pedoman kira-kira sebuah institusi gitu atau sebuah organisasi yang Anda wakili itu melakukan apa ya secara dalam hal komunikasinya supaya bisa menarik perhatian dari publiknya. Itu ya. Tujuan utamanya sih sebenarnya seperti itu. Tapi intinya gini loh, kan waktu itu kita udah pernah bahas di kuliah sebelumnya bahwa komunikasi strategis itu pingin supaya publiknya itu punya goodwill, punya resiprokasi atau kebersalingan gitu ya, kemudian punya mutual understanding. Itu sih sebenarnya ada di dalam program PR, tapi kita akan bawa ini ke dalam level yang sifatnya manajerial. Maka kita akan lihat apa aja sih yang terjadi di dalam proses komunikasi strategis. Tadi saya bilang bahwa kalau kita buka literatur, kita akan menemukan banyak sekali proses-proses yang terjadi dalam komunikasi strategis ini. Setiap ahli akan menuliskan versinya sendiri-sendiri. Saya ambil dua aja ya. Yang pertama adalah ada yang bilang bahwa kalau kita mau bikin sebuah program komunikasi strategis, ini ya satu, kita harus bikin riset dulu. Kita harus bikin riset awal ya, disebutnya sebagai pra-riset gitu. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nih apa yang mesti kita capai. Kemudian kita mesti tahu dulu nih kira-kira hubungan kita sama publik kayak gimana sih gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Masalah yang sering dihadapi apa saja sih gitu. Itu yang harus dipikirkan. Sehingga kalau bikin program komunikasi kita pun jadi tahu. Nah, tadi itu kalau misalnya tujuan kita adalah membuat sebuah reputasi yang baik, maka kita harus mikirin kira-kira step-stepnya apa aja ya gitu. Nah, kemudian kita punya apa aja ya gitu. Jadi kita harus melakukan riset tuh gitu, nggak bisa tiba-tiba aja. Kemudian yang kedua adalah kita membuat rencana dan programnya. Yang namanya rencana dan program itu artinya dia panjang, periodenya panjang, bisa setahun, bisa 2 tahun dan sebagainya, dan harus dievaluasi secara berkala. Misalnya dievaluasi tiap 3 bulan sekali. Untuk ngelihat kira-kira ada lag nggak sih di dalam program kita. Jangan-jangan kita bikin program tapi sifatnya top down. Jadi publik di bawah nggak nerima gitu atau nggak menginginkan program tersebut. Itu harus siap tuh kita mendapatkan rejection kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bertindak dan berkomunikasi gitu ya. Kita bertindak dan berkomunikasi itu apa sih? Artinya jangan cuma janji-janji doang gitu, tapi harus ada tindakan nyata gitu. Misalnya mau mengentaskan kemiskinan di sebuah wilayah gitu. Nah, kita harus pikirin tuh kira-kira programnya apa. Kemudian kita harus sosialisasikan step-stepnya supaya orang di sana bisa menyerap publik di sana bisa menyerap program tersebut dengan baik gitu. Sehingga program kita tuh di akhir bisa berjalan dengan smooth gitu ya. Artinya dengan smooth tuh tidak ada konflik dengan publiknya, kemudian bisa terserap dengan baik dan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Bukan berdasarkan angka kuantifikasi ya, tapi berdasarkan kualitasnya. Yang keempat, evaluasi. Jadi yang keempat kita meriset lagi tuh, kita melakukan riset lagi tentang keberhasilan program kita. Jadi tadi programnya diawali dengan riset dan yang keempat diakhiri juga dengan riset. Itu yang proses pertama. Nah, saya juga punya versi lainnya dari beberapa buku tentang proses komunikasi strategis ini. Pertama adalah tentang analisis situasi. Sebenarnya sama aja sih, di dalam analisis situasi kita juga meriset. Kita meriset juga nih, kita melakukan penelitian mendalam tentang publik kita, tentang diri kita. Kita melakukan evaluasi diri juga. Kira-kira kita ini punya kelebihan apa ya? Punya kekurangan apa ya? Punya peluang apa ya? Dan punya ancaman apa yang mengganggu atau mengancam operasional dari institusi kita. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan objektifnya. Tujuannya mau ngapain sih? Mau reputasi baik? Mau apa? Mau mencapai komunikasi internal yang baik, yang sepemahaman, seperti apa kira-kira? Atau mencapai voluntary behavior misalnya ya, perilaku sukarela misalnya. Itu kayak apa tuh? Mesti dipikirin nih gitu.
Tapi tadi itu diawali harus dari riset supaya kita tahu distinction kita apa sih, karakter kita apa sih, pembeda kita dengan yang lain tuh apa sih gitu bisa kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu profil targetnya. Siapa sih yang jadi profil target kita gitu ya? Bisa target pasar, bisa target sasaran, komunikasi dan sebagainya. Siapa yang jadi publik kita? Itu sih yang harus kita tahu. Nah, yang namanya kenal publik itu harus tahu banget secara demografis maupun psikografis. Nggak cukup cuma tahu pendapatan dia berapa, pengeluaran dia berapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Bukan itu, tapi lebih pada kebutuhan dia apa sih gitu ya. Konteks sosial yang sering dihadapi apa sih? Nah, itu yang harus kita dekati tuh gitu. Jadi kita harus kenal betul dengan dia. Kenapa sih penting banget untuk mengenali profil target ini? Supaya kita nanti tahu cara ngomongnya tuh seperti apa ya kepada dia gitu. Apakah kita ngomongnya dengan gaya casual, ataukah resmi, atau seperti apa gitu. Yang keempat adalah kemudian kita menentukan positioning. Positioning ini adalah sebuah pernyataan yang biasanya langsung mengingatkan target sama program kita tuh. Misalnya Indonesia bisa gitu ya. Itu artinya kita menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya semangat. Gitu. Misalnya seperti itu. Nah, di dalam positioning ini terkandung makna-makna tertentu gitu. Biasanya itu tadi ada keinginan, ada cita-cita dan sebagainya dan biasanya dituangkan ke dalam sebuah tagline yang mudah diingat. Kemudian yang berikutnya adalah strategi kreatif pesan dan tindakan. Nah, tadi itu kenapa kita harus tahu profil target kita. Supaya kita bisa ngenalin dia. Kalau mau ngomong tuh caranya gimana sih? Ini kan kayak orang pacaran aja ya. Kalau orang pacaran kan kita harus kenal dia supaya kita nggak salah ngomongnya gimana tuh gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita tahu saluran komunikasinya. Kalau kita mau deketin publik A, maka kita bisa tahu, oh kita pakai apa ya? Apakah pakai medsos? Apakah pakai media konvensional? Ataukah justru kita nggak pakai media, tapi kita pakai saluran face to face? Apa misalnya pengajian, rapat-rapat gitu ya, kemudian kita bikin webinar dan sebagainya. Nah, saluran komunikasi pemasaran ini teman-teman sangat mohon maaf, bukan komunikasi pemasaran ya, tapi saluran komunikasi ini sangat kontekstual. Jadi artinya bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhannya. Belum tentu loh sebuah program itu bisa keren banget kalau lewat TikTok. Lah kalau targetnya nggak ada di situ kan jadi salah juga. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah teman-teman, tapi lebih daripada itu adalah sebelum proses ini dijalankan, sebuah program komunikasi strategis itu membutuhkan komitmen. Ya, jadi kita harus bisa menempatkan gitu ya program ini, program komunikasi ini dalam level manajerial, bukan pada level operasional doang gitu. Karena nggak ada gunanya kalau level operasional. Yang harus megang kendalinya tetap manajerial gitu. Jadi dia yang bisa tahu. Dengan demikian teman-teman, di dalam level manajerial ini biasanya kita akan membuat sebuah konsensus gitu ya. Kita akan membuat kesepahaman gitu. Kira-kira kita mau ngapain nih? Kita mau menuju ke mana nih gitu ya. Kayak kita kalau mau pergi jalan-jalan aja gitu kan. Kita akan nentuin kita harus perginya lewat mana, pakai bajunya apa supaya nggak salah, nanti makannya di mana gitu ya. Supaya semuanya tuh nggak lag di pinggir jalan gitu atau lag di tengah jalan gitu. Itu yang biasanya terjadi. Nah, teman-teman, sekali lagi sebuah program komunikasi pemasaran juga harus merujuk pada visi dan misi perusahaan atau visi dan misi organisasi atau institusi. Enggak boleh salah sama sekali gitu. Karena apa? Karena kalau sampai salah gitu visi misinya, bisa-bisa kita dianggap ingkar janji, bisa-bisa kita dianggap cuma menarik perhatian doang gitu ya, tapi sebenarnya nggak ada langkah nyatanya. Oke, nah tadi karena dia harus si komunikasi strategis ini harus dibawa ke level manajerial, maka setiap organ di dalam institusi tersebut juga harus siap nih ya, menerima fakta dan opini yang berkembang. Ini data loh gitu, biasanya kita akan mantau itu. Lewat mana? Media monitoring misalnya kayak gitu, atau bisa juga pakai FGD misalnya ya, pakai focus group discussion dan sebagainya. Terus apa lagi? Kita lihat tuh dokumen-dokumen resmi kita. Kita lihat misalnya sejarahnya kayak apa sih dulu nih gitu, bagaimana sih dibangunnya gitu, filosofinya apa dan sebagainya. Terus tadi yang saya bilang harus melakukan riset terus-menerus dan berkala, terutama untuk mengukur strength, weakness, opportunity dan threats, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga tantangan kita seperti apa. Supaya kita bisa ngelihat tuh perubahan-perubahan lingkungan tuh seperti apa sih yang terjadi gitu. Nah, pada akhirnya banyak juga sih di dalam komunikasi strategik ini menyandingkannya dengan strategic management. Nah, itu bisa juga digunakan. Biasanya tadi itu
apa yang kita sampaikan ke publik di luar harus sama atau paling enggak juga berlaku buat publik yang ada di dalam. Sehingga secara manajerial juga tadi saya bilang satu orkestrasi gitu ya, kita sama nih tujuannya, kita barengan nih gitu ya. Nah, tadi biasanya kelihatannya lewat visi misi. Kemudian yang kedua, visi misi itu juga harus tercermin biasanya lewat profile, bisa company profile, bisa, video profile dan sebagainya. Tapi sekali lagi video profile, company profile atau apapun profile kita ini sebenarnya adalah merupakan gambaran diri kita. Makanya bukan cuma sekedar pencitraan, tapi harus memuat, komitmen kita, konsensus kita kepada publik seperti apa. Oke. Nah, biasanya teman-teman, di dalam strategic management juga nih ya dan biasa digunakan di komunikasi strategik, itu biasanya tadi yang kita harus lakukan stakeholder mapping. Kita tahu nih stakeholder mapping-nya, pemangku kepentingannya siapa aja. Publik di luar siapa, publik di dalam siapa, siapa yang harus kita puaskan duluan, siapa yang harus kita layani duluan gitu. Mana yang akan membuat kita itu, dinamis gitu ya. Mana yang membuat kita itu mendapatkan profit atau mana yang membuat kita itu justru disenangi oleh, masyarakat. Nah itu adalah tahap, yang namanya stakeholder mapping yaitu memetakan, stakeholder. Oke, nah biasanya di sini kita akan bikin fokus grup, kita akan tanya-tanya, kita akan, eee, dengerin keinginan mereka, kita akan mengakomodir harapan mereka dan sebagainya. Tadi itu menurut saya dan menurut beberapa buku target publik itu sangat kontekstual. Kita nggak bisa, direct mereka semaunya kita, tapi harusnya semaunya mereka gitu. Kemudian kita harus tahu nih isu apa yang berkembang dan berada di seputar organisasi kita atau institusi kita. Apakah perlu kita selesaikan ataukah didiamkan? Nggak bisa, harus diklarifikasi gitu ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya hanya berupa kebohongan. Misalnya soal penggunaan barang tertentu atau material tertentu. Nah, itu harus diklarifikasi dan kalau perlu dibuktikan dengan bukti-bukti, akademis misalnya kayak gitu. Kemudian barulah dari situ kita bisa mengembangkan, sebuah program nih. Kira-kira apa nih setelah melihat dari konteks dan harapan publik tadi. Itu kurang lebihnya dalam membuat program komunikasi strategis. Selamat mencoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.